Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan singkat yang kita ambil dari Roma 2 ayatnya yang pertama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur sebab karena kasih karunia, karena anugerah-Mu, sehingga pagi hari ini kami masih boleh menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk segala anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur untuk kesehatan. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu. Tolong kami Roh Kudus, pagi hari ini kami boleh sama-sama belajar firman-Mu, untuk kami boleh semakin mengasihi Tuhan, bahkan kami boleh mengasihi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Roma 2 ayatnya yang pertama saya akan bacakan bagi teman-teman semua. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi diri sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Demikian firman Tuhan di dalam Roma 2 ayatnya yang pertama. Sesungguhnya semua yang boleh kita alami hanya karena anugerah. Bahkan keselamatan yang boleh kita terima juga hanya karena anugerah oleh karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Bukan karena baik kita, bukan karena kekudusan kita, bukan karena apa yang kita bisa lakukan di hadapan Tuhan, tetapi karena kasih karunia kita dilayakkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena apa yang kita bisa lakukan, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya. Di dalam darah-Nya kita ditebus, dosa kita diampuni, kita dilayakkan untuk boleh memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ingat agar kita jangan menghakimi sesama kita. Yang pertama, kita harus mengerti dan bahwa sudah seharusnya kita bersyukur pada karya Tuhan Yesus. Sebab jika dengan usaha yang kita lakukan untuk bisa hidup bersekutu dengan Tuhan, pasti kita akan gagal. Karena sesungguhnya manusia syarat dengan kelemahan, keterbatasan, dan kecenderungan hati manusia
selalu dekat dengan dosa. Itu hal yang pertama, bahwa sesungguhnya sudahlah seharusnya kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena kita orang yang berdosa, oleh kasih karunia dilayakkan, dikuduskan untuk boleh bersekutu dengan Tuhan. Poin kedua yang perlu kita pahami agar kita tidak menghakimi sesama, dalam Roma 3 ayat 23 firman Tuhan mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita harus sadar bahwa kita sebenarnya manusia atau orang-orang yang berdosa. Sebab firman Tuhan katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Sesungguhnya di hadapan Tuhan semua orang telah berdosa, dan hanya karena darah Tuhan Yesus Kristus kita dikuduskan dan dilayakkan untuk boleh bersekutu dengan Roh-Nya yang kudus di dalam hadirat-Nya. Poin ketiga yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami agar kita tidak menghakimi sesama, kasihilah seorang akan yang lain, sebab kita juga dengan apa adanya kita sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, sebagai murid Kristus, kita harus melakukan hal yang sama, yaitu harus mengasihi sesama tanpa membuat prasangka-prasangka yang buruk tentang apapun juga terhadap sesama kita. Poin keempat yang harus kita mengerti agar kita tidak menghakimi sesama, sebab sesungguhnya penghakiman itu hanya milik Tuhan. Agar kita tidak menghakimi sesama dan menuduh sesama tentang sesuatu hal yang tidak baik, kita harus menyadari bahwa sebenarnya kita tidak layak untuk menghakimi sesama, karena kita juga orang yang berdosa. Sebab hanya Tuhan yang layak untuk memberikan penghakiman tentang apapun juga terhadap manusia. Firman Tuhan di dalam Matius 7 ayatnya yang kedua, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kita harus mengingat firman Tuhan ini, bahwa ketika kita menghakimi sesama, maka kita akan dihakimi sesuai dengan penghakiman yang kita lakukan terhadap sesama. Dan ukuran yang kita pakai untuk menghakimi sesama, itu juga yang Tuhan akan pakai untuk menghakimi kita. Sekali lagi, Matius 7 ayatnya yang kedua, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian renungan singkat pagi hari ini.
Mari kita sama-sama belajar untuk tidak menghakimi sesama dan tetap semangat. Semua kita adalah orang-orang yang berusaha untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sama, yang setiap hari ada di dalam pergumulan, yang kadang sesungguhnya apa yang tidak kita ingini kita lakukan, justru itu yang kita lakukan, karena kita adalah orang yang lemah, manusia yang syarat dengan kelemahan dan kekurangan. Tetapi jangan putus asa, tetap semangat, andalkan Tuhan, dan percayalah ketika kita meminta Roh Kudus menolong hidup kita untuk kita boleh melakukan kebenaran di hadapan Tuhan, untuk kita bisa melakukan kebaikan terhadap sesama, untuk kita bisa mengasihi sesama, bahkan kita bisa mengasihi Tuhan Yesus dengan ditunjukkan, dengan dibuktikan kita mengasihi sesama. Sebab firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, apa yang kita perbuat terhadap salah seorang yang paling hina, Tuhan Yesus mengatakan kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Sesungguhnya itulah yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita, untuk kita melakukan hal-hal yang baik bagi sesama kita, seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi. Bukan ketika kita melayani, bukan ketika kita menyampaikan firman Tuhan, bukan ketika apapun itu, tetapi Tuhan Yesus katakan ketika kita melakukan sesuatu hal untuk salah satu orang yang paling hina, orang miskin, orang sengsara, orang yang menderita kekurangan, Tuhan Yesus mengatakan sesungguhnya kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Berbahagialah kita yang memiliki belas kasihan terhadap sesama, karena sesungguhnya itu menyenangkan hati Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan yang singkat pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapakah kami manusia Tuhan di hadapan-Mu, sehingga kami dilayakkan untuk bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus, Allah pencipta alam semesta. Terima kasih Tuhan Yesus, karena curahan darah-Mu Tuhan, kami dilayakkan, kami dikuduskan, kami disucikan, kami dibebaskan, bahkan dimerdekakan. Bukan karena hasil usaha kami, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Sungguh kami bangga Tuhan,
Kami mau meneladani kasih Tuhan. Kami mau meneladani apa yang Tuhan sudah perbuat selama Tuhan ada di dunia ini. Dengan itu kami mau menyenangkan hati-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, Roh yang diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menolong kami, Engkau yang terus memberikan kekuatan bagi kami, memberikan penghiburan, sehingga kami tetap semangat walaupun kami kadang gagal untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi kami percaya Engkau Roh Kudus yang akan selalu sabar menolong kami, menopang kami, memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tetap semangat untuk melakukan kebaikan. Tetap semangat untuk menolong sesama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.